tahun 96 saya koas, waktu itu saya visitor. Ibu tahu visitor? Ya, visitor itu datang ke pasien, kemudian ya kunjungan pasien setiap pagi, dan kita tuh mengikuti supervisor kita. Kebetulan supervisor saya almarhum Profesor Dr. Budi Darmojo. Itu adalah yang ditetapkan WHO sebagai Bapak Geriatri Dunia. Profesor Dr. Budi Darmojo, itu gedungnya dijadikan nama beliau jadikan auditorium. Nah, Bapak Geriatri Nasional, tapi dia sebagai dokter konsultan WHO. Kalau geriatrinya bukan dunia, geriatrinya nasional, tapi beliau adalah salah satu konsultan kesehatan di WHO. Nah, pada saat itu saya bertugas untuk memeriksa, saya dan teman satu koas itu memeriksa pasien dengan apa? ASI-tes. Ada yang tahu ASI-tes? ASI-tes itu perutnya membesar. Perutnya membesar karena sakit liver itu apa? Hati ya. Hati itu dada kiri atau dada kanan tuh? Ya? Bidan yang mana nih? Ini bidan deh. Bidan semua. Dada kiri atau dada kanan bu? Dada kiri atau dada kanan? Kanan. Tapi kalau segini hatiku tuh kok semua. Kalau bilang hatiku ini jantung nih, ini bidan apa kok bidan? Ini liver ya, liver. Bengkak. Kemudian Prof mengatakan, Bu, engkau ada yang tahu bahasa di sini, ada yang nggak bisa bahasa Jawa? Semua bisa ya? Semua bisa semuanya. Engkau ning omah suami ini tukoke iwak utuh, belikan ikan gabus, kemudian di tim itu dikukus. Nah, tetesannya itu diombeknya sedino ping pindho. Saya waktu itu mau koas, mau ramadhan, tapi saya berpikir kok ikan gabus ya. Kemudian saya melihat sendiri ibunya tuh bawa itu diminumkan, dan ternyata setelah 1 minggu yang pucat orangnya, kuningan, dia mulai merah. Kemudian bengkak-bengkaknya tuh sudah, meskipun tidak banyak. Dia setelah 3 minggu 1 bulan dia betul-betul ini, tapi bengkaknya tuh mulai turun. Saya berpikir, ternyata hebat sekali ikan gabus di situ. Tapi waktu itu karena saya masuk bagian penyakit dalam, setelah penyakit dalam saya radiologi, hilang tuh ilmu itu sudah. Tapi saya tercantol di sini, saya nyantol di sini bahwa ikan gabus itu hebat, bagus. Setelah saya lulus tahun 98 saya lupa itu Pak. Saya lupa. Baru tahun 2003 saya mulai balik ke Solo, sebelum dari Jakarta saya balik Solo dan saya mulai praktek sendiri, bikin praktek sendiri. Dan saya mulai menekuni herbal waktu itu. Karena waktu itu 2003-2004 itu saya ada di dalam satu perusahaan bersama beliau-beliau itu. Dengan Pak Suwar, Pak Lee, dan Mr. Lee dan Pak Yan. Ya, ada di beliau. Akhirnya saya mempelajari herbal. Di situ saya ketemu lagi tentang albumin namanya. Tahun 2010 ke sana kebetulan saya dapat beasiswa, saya belajar di Cina 6 bulan. Setelah 6 bulan saya pulang, saya praktek TCM, Traditional Chinese Medicine. Tetapi ilmu itu tidak saya lanjutkan karena waktu itu kemudian Pak SBY sebagai presiden itu membentuk yang namanya itu di puskesmas ya. Yeah. Pernah dengar namanya saintifikasi jamu? SG. Saintifikasi jamu. Kementerian Kesehatan itu membentuk satu tim namanya sertifikasi jamu dan herbal. Bagaimana herbal dan jamu-jamu di Indonesia atau tanaman di Indonesia itu bisa menjadi tuan rumah di negerinya sendiri. Akhirnya dipilih beberapa dokter yang menjadi peneliti. Nah, kebetulan saya masuk di situ sampai sekarang. Cuma sekarang saya agak tidak begitu aktif. Kenapa? Karena kementerian yang ada di balai besar yang ada di Tawangmangu itu nginduknya ke UGM. Jadi kalau dulu langsung ke pusat, sekarang ke UGM. Jadi saya kalau wirawiri ke UGM, saya kemarin terakhir ketemu dengan Prof Duman, ya ada beberapa herbal yang menjadi pada. Nah,
Dari situ akhirnya saya berpikir, saya ingin melanjutkan hebatnya albumin ini. Kemudian saya waktu itu ketemu dengan salah satu pengusaha produsen kapsul yang memang awal-awal dia mengekstrak kapsul karena dia terkesan dengan produk dari Jepang. Pertama kali yang mengekstrakan ikan gabus Jepang. Mahal waktu itu. Kemudian saya minta sama beliau untuk, Pak, mau saya boleh nyicil bukan nyicil, apa namanya, nempel itu ambil 1000 kapsul untuk pasien-pasien saya itu. Dan dari situ saya berikan pasien, hasilnya luar biasa. Pertama kali saya pakai memang untuk, karena saya dulu masih muda, nyunat itu sering, Pak. Saya itu satu hari itu bisa nyunati 100 orang lebih. Betul, saya waktu masih umurnya 20-an sekian. Karena saya semester 2 di Undip saya udah bisa nyunat. Semester 2. Sekarang dokter lulus belum bisa nyunat. Saya nggak tahu itu sekarang dokter. Ya, 100 orang lebih. Pernah saya itu 273. Itu saya segel tapi saya dibantu 5 perawat. Meja, siap perawat itu saya segel. 273 itu mulai jam 10 pagi, selesainya itu setengah 9 malam. Terus saya pijet seharian. ya itu saya pijet seharian. Nah, memang awalnya saya pakai itu Pak, penyembuhan luka. Tetapi saya selalu lihat jurnal. Dan sekarang luar biasa. Albumin itu dipakai sekarang detik ini. Itu ada seorang miliarder Amerika namanya Brian Johnson, buka di Google. Brian Johnson, seorang miliarder Amerika, dan dia itu menantang setiap hari dia itu konsumsi 100 suplemen setiap hari. Dan baru seminggu yang lalu dia mengganti plasma darahnya dengan plasma full albumin. Itu jadi betapa hebatnya albumin sekarang itu, full albumin. Bapak tadi buka Brian Johnson, seorang miliarder. Jadi albumin, kalau dulu 5 tahun kemarin, ada yang tahu film Iron Man? Tahu? Kenapa ya? Iron Man ya, yang jadi Piper itu siapa Pak? Asistennya siapa? Ibu tahu? Asistennya Tony Stark gitu. Siapa? Gak ngerti Mbak dia, gak ngerti. Kalau ngerti kira ngerti Mbak dia ini. Ya sering. Namanya Gwyneth Paltrow. Gwyneth Paltrow itu adalah orang yang tergila-gila dengan yang namanya kunyit. Tapi dia tuh gak mandi, hanya luluran kunyit. Gwyneth Paltrow. Karena gini loh, orang luar negeri itu kalau melihat satu bahwa ini mempunyai zat aktif yang luar biasa, dia akan eksplor itu sampai betul-betul ini. Kalau kita enggak, kunyit olah kunyit. Masa biasa kunyit, tapi mereka enggak. Jerman itu mempunyai satu pabrik gedung besar itu hanya untuk mengelola pegagan, Pak. Pegagan. Kita di sini lihat, di pasar. Itu. Jadi kita non-sewu, karena kita sering pakai, kita sering makan, seolah-olah non-sewu untuk menyepelekan. Karena berlimpah. Gwyneth Paltrow itu seorang artis yang waktu besar itu pakai. Nah sehingga sampai sekarang jurnal-jurnal tentang album itu sangat luar biasa, sehingga semakin memantapkan saya untuk memproduksi banyak produk yang mengandung bukan albumin ya, albumin nomor 1, tapi berbahan dasar ikan gabus. Makanya di produk yang ketiga kita ini kita bikin Pak, produk yang belum. Oke. Belum disinggung ya. Oke. Ya. Saya minta tolong. Ada 2 produk nanti yang
di apa tuh satu jalan ya, satu jalan. Yang pertama adalah albumin. Kalau saya bicara produk berarti sudah ada BPOM. Tapi kalau saya bicara trial itu belum ada BPOM. Produk ada dua, yang ini namanya Curcode. Curcode ini adalah produk, coba kalau saya lihat di sini. Nah ini Bapak bisa lihat Pak. Ini cantik kelihatan Pak. Nggak kelihatan apa kelihatan apa? Kurban. Jalan ya. Jangan tahu kau murah. Jadi gawe handphone di Zoom. Di lampu. Kurkumin. Ya, bukan. Yang kecil ini Pak, yang kecil ini. Nah, ini. Oh ya, UNS. Iya, betul. Jadi produk ini adalah hasil penelitian profesor yang sekarang jadi rektor PNS dengan pabrik saya. Produk ini itu Probandus tahu Probandus itu apa Mbak? Probandus contoh atau orang yang diuji cobakan adalah orang dengan COVID dulu 4% COVID, kemudian orang COVID dengan gejala COVID dengan apa? Penyakit pemberat, ya itu comorbid, ya benar comorbid. Dan produk ini itu sudah dimulai sejak pertama kali COVID, kemudian tetapi beliau akhirnya menyerahkan produk ini ke kami. Kenapa? Karena beliau buru-buru. Sebelumnya beliau itu jadi direktur rumah sakit UNS, tapi baru bulan kemarin dilantik jadi rektor. Karena beliau jadi rektor, akhirnya beliau tidak mempromosikan itu. Karena aku rektor, nggak mungkin dong saya rektor kok dodolan produk, itu nggak mungkin. Tapi kalau pada saat jadi direktur bisa, karena itu dimasukkan ke rumah sakitnya. Akhirnya produk itu dikembalikan ke saya. Dik, produknya sekarang mulai Dik. Nah, begitu sudah seperti itu saya ngobrol-ngobrol dengan Mr. Lee, sama Pak Lee, sama Pak Ya. Ini aja ya sudah. Jadi produk ini kita itu ya, coba nanti Pak Bapak itu coba cari jaringan yang mempunyai produk yang sudah diteliti bekerja sama dengan dengan apa Pak namanya? Akademis. Hampir nggak ada. Non sewu, produknya banyak yang abal-abal. Saya mohon maaf, saya harus katakan seperti itu. Ada yang mengatakan ini produk stem cell. Wah, dokternya kalau ketemu saya bantai itu. Kenapa? Stem cell kok serbu, stem cell kok enggak ada. Stem cell itu benda hidup. Saya kemarin ya Bu Mega ya. Bu Mega ya. Saya gini loh. Bikin produk itu, apalagi dia seorang medis, seorang dokter, jangan apa ya, jangan membodohi, jangan bodohi orang gitu loh. Iya, ada produk ini, ada produk itu. Saya katakan kalau sekarang ada misalnya nanti panjenengan ya mau bantah itu UNS, silahkan bantah UNS. Produk ini terdiri dari ekstrak mikrokurkumin, temulawak plus kunyit, guaian palro, jangan lupa guaian palro, plus VCO, coconut oil, ya. Kemudian diolah, diekstrak menjadi satu, diminum setiap hari, 2 hari sekali, 1 sendok teh, cair, tentunya cair. Jadi karena dia itu ada mikrokurkuminnya,
videonya tidak seperti ini. Sampel ya Pak ya, ini sampel, ini tempatnya aja, ini belum diproduksi. Kunyitnya putih atau kunyit yang biasa dok? Yang biasa. Kunyit biasa. Ya kunyit itu, bukan kunyit putih enggak. Jadi bentuknya kekuningan. Aslinya dia bentuknya itu putih hijau. Tapi karena ada ekstrak sebetulnya campurannya itu adalah kunyit, temulawak dan menirang. Daun menirang. Ya, daun menirang di sini. Nah, ini kemasan nanti. Ini hanya stempel saja, tapi bentuknya seperti itu. Itu nanti yang akan menjadi produk kita. Nah, goalnya di sini adalah dia mampu menurunkan kadar saya harus ngomong apa ya, jadi IL6, interleukil 6 dan transfer nekrosis faktor, gampangnya dia mampu menurunkan kadar inflamasi atau peradangan. Yang sekarang menjadi tren di diabetes adalah apa? Peradangan. Semua penyakit bermula dari peradangan. Sebutkan penyakit yang tidak ada bermula dari peradangan. Oh, boleh, langsung dikata tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Kan itu untuk mengatasi peradangan. Bisa dibilang itu lebih ke meredakan gejala nggak? Tapi sumber penyakitnya belum tertangani. Ya, betul. Jadi begini Bu, kalau albumin itu dia sama, dia berkontribusi terhadap penyembuhan proses peradangan sama. Tetapi kalau albumin itu ada di jaringannya, bagaimana dia itu mengaktifkan fibrin, bagaimana mereka ya, seperti itu ya, sehingga luka atau peradangan itu cepat terbentuk. Membengkak dulu, kemerahan, kemudian mulai kembas, itu albumin. Ya, tetapi kalau ini lebih ke imunnya yang ditingkatkan. Nah, pertanyaannya begini, kita kena pisau ini, Moncai berambang itu keras kena itu, ya. Pertanyaannya, kalau dia tuh teriris banyak, kira-kira, saya tanya Bu bidan ada satu ada dua ya, bidan. Bu, kalau misalnya Bu terkena pisau saya, kira-kira Ibu kasih antibiotik atau enggak saat itu? Ibu kasih antibiotik. Kenapa? Kontak kuman ya Pak, takutnya. Takutnya kontak kuman. Betul nggak? Sah. Menurut saya sah. Ya sah. Tapi kalau di ilmu remodeling sel yang betul adalah tidak dengan menggunakan antibiotik, tetapi dengan meningkatkan imun dan memasukkan suplemen sama transport suplemen. Transport suplemennya apa? Albumin. Memasukkan nutrisinya apa? Ada satu produk yang sudah saya berikan, dan ini belum dikasih nama yang terakhir. Nah, ini tugasnya adalah meningkatkan imun. Pertanyaannya, apakah bisa orang keperangan? Kalau bahasa Solo keperan malah keiris ya. Apakah bisa orang keiris itu tanpa antibiotik sembuh? Bisa nggak? Bisa. Dengan catatan imunnya bagus, nutrisinya bagus, aliran darah ke sana bagus, transportnya bagus. Betul nggak? Ya. Tapi seorang konvensional medis, Bu bidan saya itu adalah konvensional medis, kita diajari, kita kasih antisipasi supaya nggak infeksi. Apa? Antibiotik. Betul kan? Apalagi sekarang tuh imun seseorang itu beda dengan zaman saya kecil, zaman bapak kecil. Sekarang dulu kalau kita hujan-hujan itu kita nyari kapan hujan, baju dan hujan. Sekarang kalau orang kena hujan sedikit sakit, bilang. Itu Bu ya. Jadi pertanyaan Ibu tadi terjawab ya. Jadi ini lebih ke menaikkan imunnya. Otomatis kalau imunnya naik, kemudian nutrisinya ke sana, kemudian transportnya bagus, apa? Gejalanya pasti ada tapi turun. Dan Bapak Ibu jangan takut dan jangan terburu-buru menilai bahwa gejala itu adalah sesuatu yang sakit. Contoh nih,
orang terkena terbentur, ya kisah yang terbentur, kemudian bengkak, itu gejala positif atau gejala negatif? Bengkak. Bengkak itu gejala positif, Bu. Bengkak itu gejala positif. Reaksi. Tujuan bengkak apa? Mengisolasi. Supaya tidak menyebar. Betul. Mengisolasi supaya kuman tidak menyebar. Justru kalau tidak bengkak, bahaya. Ya, jadi gejala orang tenggorokan sakit, kemudian setelah keterusan hari kedua dia batuk-batuk, batuk, gejala positif negatif? Positif. Untuk apa? Mengeluarkan benda asing. Jadi kalau misalnya anak kita batuk, biarin, bukan dihentikan batuknya, tetapi dihentikan penyebabnya. Dengan cara apa? Tingkatkan imun, berikan nutrisi, transport untuk menuju ke selnya diperbaiki. Itu konsep produk kita. Albumin itu merupakan transport, ya, menyalurkan nutrisi. Kemudian satu produk kan gimana ya? Di tas saya tadi Pak Ian, tas saya mana? Saya mau bagikan produk saya punya beberapa produk, saya bagikan buat panjenengan cuma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini yang tidak di ruangan tidak dapat ini. Ini. Nah ini namanya belum ada, tapi ini saya kasih tulisan Pro 12 karena tidak ber 12 kan. Nah ini Pak ini ya, ini satu ya, saya Pro 12. Iya. Saya berkatan. Autoimun ya. Yes. Memberikan pada saat dia sehat. Kasih albumin dengan cara 2 kali 2 gitu. Kalau dia sakit kasih 1 aja. Nah kalau ini yang antiinflamasi, kalau kita kasih yang produk yang terbaru itu apakah bisa? Yang itu ya. Oh iya, sama ya? Iya. Saya nggak ada ya. Yang itu Pak Dok. Iya. Ini maksud saya yang dari kunyit ini yang Oh bisa. Tapi dia gimana kalau kondisinya itu lagi sakit? Kondisi lagi sakit, justru kondisi lagi sakit diberikan itu lebih penting. Iya. Daripada kita kasih albumin, Betul. dia benar-benar lagi sakit banget. Iya. Jadi gini, konsepnya gini Pak, konsepnya gini ya. Mas Bumin mana Mas Bumin? Nah ini Mas Bumin ya. Konsepnya gini. Jadi konsepnya begini. Orang sakit, apapun tuh sakitnya, kecuali alergi kan gabus ya jangan diberikan. Misalnya alergi kan gabus nggak boleh. Satu-satunya yang nggak boleh makan minum ini adalah alergi kan gabus. Kalau alergi ikan itu Dok. Ya sudah, konsumsi ini aja. Saya harus kasih tahu, ini isinya apa? Ini isinya kan yang sudah dapat bumike ya, bumike boleh ya. Bumike ya. Ini panjenengan boleh buka aja, jangan buka aja boleh. Jangan buka aja. Ini isinya minyak ikan gabus. Minyak ikan gabus agak amis sedikit. Ya, minyak ikan gabus plus zaitun. Ya, zaitun. Nah sekarang pertanyaannya begini, Dok, kan kita sudah punya ikan gabus di sini, ngapain dipakai ikan gabus? Kan mesti gitu pertanyaannya. Nah, ya betul ya, ikan gabus lagi, ikan gabus lagi, kan gitu kan. Nah, jadi kalau Bapak Ibu itu yang diekstrak dagingnya, itu yang terambil adalah dominan albuminnya. Tapi kalau Bapak Ibu yang diekstrak minyaknya, itu yang dominan adalah omega 3, omega 6-nya. Bedanya. Bedanya, ya betul Pak. Ini pertanyaan yang itu yang penting ya.
Kalau albumin, misalnya nih, ini sel sakit tuh dia, selnya sakit, terus sakitnya apa beres? Sakitnya apa? Berarti sel itu butuh apa? Nutrisi. Nih. Sorry, ini. Nah, nutrisinya ya. Omega 3, omega 6, antioksidan, kemudian di sini nih, nutrisinya di sini. Nah, supaya sampai ke sana cepat, meskipun di Mas Bumi juga ada nutrisinya. Cuma yang untuk kesananya itu lebih dominan ini. Ini akan melengkapi Mas Bumi. Nah, sekarang pertanyaannya, supaya sampai ke sana dia harus naik kendaraan, transportnya. Apa transportnya? Mas Bumi. Ya toh, secara masuk. Nah sekarang setelah mendapatkan nutrisi, ada faktor-faktor imun yang harus dinaikkan. Dengan apa? Curkodi, kurkumin. Dulu itu sebenarnya curkosmart, curkumin, 11 Maret, Universitas 11 Maret. Tapi tidak diasisi oleh BPOM. Smart itu nggak boleh, jika kita menjadi curkodi. Ya, diproduksi. Saya nggak tahu ini yang namain beliau Profesor saya nggak tahu. Nah ini, jadi komposisi 3 ini itu yang memang harus cuma masalahnya yang ini belum ada, ini masih trial, yang ini yang sudah ada BPOM. Ini ya, tadi yang punya siapa? Nah, sudah ada problem. Makanya itu saya bingung namanya apa. Terus saya aja pro 12. Ya, monggo silakan. Ya. Kebanyakan orang Indonesia itu kan pasti punya yang namanya fatty liver. Fatty liver. Nah, apakah itu juga efektif dengan menggunakan albumin ekstrak minyaknya atau yang dagingnya tadi ya? Itu yang lebih. Efektif yang mana? Itu efektif yang mana? Jadi begini Pak, segala yang bentuknya fatty, ada fatty liver, ada fatty pankreas, perlemahan pankreas, fatty kardio, jantung, perlemahan apa segala macam. Itu nomor 1 lifestyle, nomor 1 perubahan pola makan, perubahan pola itu sebagai hidup, nomor 1 itu. Ya, nomor 1 itu. Kemudian yang kedua, pilih produk yang bisa meningkatkan metabolisme. Apa? Curkodi Pak. Curkodi itu metabolisme naik. Ya, kemudian naik, metabolisme pasti naik. Nggak bikin autoimun. Gimana Pak? Nggak bikin autoimun. Oh enggak. Itu namanya aja sama imun. itu Pak. Ya, cuma masalahnya adalah bagaimana metabolisme itu harus ditunjang dengan nutrisi yang mendukungnya. Apa itu? Orang kalau metabolismenya naik, itu mesti pemecahan kalori mesti muncul. Pemecahan kalori itu butuh ATP, adenosin, ATP. Nah, nanti akan menjadi ATP, adenosin trifosfat. Itu bahan dasarnya adalah asam amino. Asam amino ada di Mas Bumi sama di paling banyak di Mas Bumi sama di produknya Bu Ibu. Mau di produk apa? Pro 12 ya, ada di Pro 12. Ada di situ. Asam aminonya banyak di Mas Bumi. Jadi artinya produk ini, 3 ini seharusnya memang diberikan bersamaan apapun sakitnya, apapun sakit. Lebih ampuh menyerang. Yes. Karena dia penjahat itu kayak Mas Bumi ini, kayak polisi sisi doang. Ini operasi gabungan. Nah itu operasi gabungan, nah tiga-tiganya. Dan polisi-polisi kita itu anti suap Pak. Iya. Yang paling kopro itu tiga itu. Dok, saya mau tanya boleh Dok? Boleh Pak.
Temen lo ya. Sa- Temen lo ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dokter, perkenalkan nama saya Tatang Pak dari Surabaya. Kan, kalau saya sudah kenal dokter kan belum pernah saya. Saya lewat video-video itu. Pak Jenderal kena udah saudara namanya David Ono lah. Lali ya. Kayak ngerti ya Pak David Ono kayak Pak Tatang ya. Ini Gimana Pak Tatang? Dokter Anton, Ya. saya sudah minum Mas Bumin Ya. dan efeknya bagi kesehatan saya bagus dok. Oh. Nah, terutama gula darah acak saya itu biasanya 125. Terus kemarin saya donor darah itu kok tiba-tiba buktinya ada ini. Ini jadi 98. Tapi yang jadi PR saya dok, masalah ini asam urat saya kok 13,9 gitu loh dok. Nah ini saya harus pakai mana, Mas Bumin atau ini gitu loh. Kalau itu langsung ada probabilisnya, ada contohnya. Pak Yanwan. Pak Yanwan. Pak Yanwan itu berapa hari yang lalu belakang, berapa hari yang lalu itu dicek tempat saya. Ya. Itu berapa Pak? 11 koma. Saya 13 ya dok. Ya, 11 koma. 11 ya. 11 koma. Setelah 11 koma, beliau tak bawain itu. Ya Pak, yang itu Pro 12, Pro 12 ya, Pak bawain Pro 12. Terus diminum berapa kali Pak? Saya minum sekali, Sekali. Nah, dan minum sekali 2, itu sudah terasa enak ya. 3 jam terasa. Setelah dia berapa hari, 2 hari, 3 hari ya Pak? Bapak cek lagi. Oh 3 hari ya? 3 jam. 3 jam. 2 butir 3 jam langsung. Oh 3 jam. Lemes. Dia langsung ininya bisa set, dan saya yakin dicek saya akan turun. Jadi pro itu Pak, pakai pro itu. Bang ini Pak. Oh iya, saya itu mohon maaf, saya kalau sama Pak Yanwan, saya akui, karena saya itu orang jalanan Pak. Saya kalau dengan nanti tanya deh, dokter sing pengamen, dokter sing parkir, saya jadi dokter solo. Ini orang sini lah, Anton sedikit. Viral lah. Ya viral. Itu viral. Jadi saya tuh makan saya kemproh Pak. Jujur makan saya kemproh. Saya masih makan jeruan, saya masih makan ini, meskipun saya masih olahraga ya. Tapi saya waktu dicek sama Pak Yanwan gitu, saya aman-aman saja. Saya kolesterol saya bagus, 168, kemudian asam urat saya 7, gula saya cuma 90, dan sebagainya. Padahal saya main dulu. Kenapa? Karena saya secara tidak sadar itu kadang ini kan di bawah di tempat saya itu kadang-kadang saya plong gitu Pak, plong gitu ya karena enggak ini. Dan saya itu punya kebiasaan minum teh ini saya bagikan ke Pak Jenderal. Ya. Oh iya. Masuk gak oleh menang. Ya. Ketiga. Nah, teh ini kalau Mas Bumin itu masuk kendaraan ke sana. Nah, saya selalu beranalogi ya, saya beranalogi. Teh ini akan, kalau Mas Bumin itu ibarat mobil lewat jalan. Teh ini akan membuat kira-kira di jalan itu nggak ada. Disapu. Gitu. Itu nanti diseduh pakai air panas segini Pak. Air panasnya segini ya, jangan terlalu kecil. Segini. 250 cc atau 200 sampai 250 cc. Pakai air panas. Itu teh itu selalu harus ada di tempat saya praktek. Dan tidak pakai gula. Itu saya enak. Ya saya sudah coba dok. Saya coba. Iya. Dikasih Bu Gembala. Oh, Mika ya. Iya, khusus itu Pak. Itu saya curiga. Itu saya mencurigai itu. Saya curiga. Saya kok badan saya, lab saya bagus itu salah satunya saya yakin karena itu. Di samping saya yang lain. Tapi kalau terlalu banyak produk, jadi saya terlalu banyak produk yang saya produksi, tetapi yang selalu saya konsumsi tiap hari adalah teh ini. Ya, monggo nanti dicoba. Gimana? Tanpa gula. Kasih air panas, itu ya 200 cc atau 250. Nanti kalau sudah hangat-hangat, itu kalau sudah dingin itu lebih enak lagi rasanya. Ada lemon-lemonnya. Dokter, Ya. dengan teh dok. Ya. Nah, kemarin ini kan lagi viral dok. Teh itu ternyata kertas pembungkusnya yang celup ini sangat
bahaya untuk kesehatan. Iya, betul. Nah, ini Betul. kemarin viral di TikTok toh. Iya, Terus betul. makanya saya tanya dokter, Iya. apa bedanya teh ini pembungkusnya dengan teh yang dikatakan berbahaya? Iya, ada beberapa bahan yang dikatakan berbahaya. Tetapi kalau di tempat kami, di tempat PT kami itu karena sudah CPOTB, cara pembuatan obat tradisional yang baik dan benar, kami tidak diperbolehkan menggunakan bahan-bahan yang non food grade atau non COA. Jadi artinya kalau produk yang sudah keluar di tempat kami itu insya Allah sudah tidak mengandung bahan-bahan yang pembungkus itu. Karena pembungkus satu yang satu itu ngeri Pak, ada THX namanya. Itu ya itu kalau air panas dia berada dia malah justru bikin. Kalau di tempat kami betul, tidak masalah. Makanan ya Pak. Iya, betul itu ramah, diperlakukan sama seperti makanan. Ketauan ya, nggak mungkin ya Pak. Ya, Kecampur dengan airnya yang nggak apa-apa. nggak apa-apa. Itu namanya food grade. Ya, silakan. Apa ya Dok? Itu bahan dasar utamanya. Yang pertama adalah teh hijau. Teh hijau. Kemudian yang kedua itu ada serai. Ketiga itu ada meniran. Keempat itu ada pegagan. Kelima ada kurkumin. Keenam terakhir ada lemon. Ada. Nanti kalau begitu dingin lemonnya terasa, Pak. Lemonnya terasa. Dan itu bisa diseduh 2 kali. Ya, nanti kalau sudah habis itu seduh pakai air panas lagi. Seduh 2 kali. Itu sebagai ini aja, gimmick aja. Iya, kayak Jamu, ya, jamu. 2 kali ke air lalu. Iya. Jadi gini Bu, saya tidak, karena saya orangnya enggak cuek ya dengan ini karena capek sangat karena usia apa segala macam. Tapi yang jelas itu adalah laboratorium saya itu normal semua. Dengan pola makan saya yang jelek. Pola makan saya jelek. Ya sama, bukan sampah Bu. Kalau sampah saya udah enggak. Tapi saya berani makan daging banyak. Saya makan seruan saya masih berani. Nasi masih gitu ya. Saya masih minum makan itu lah. Saya protes saya nggak suka. Gluten ya, tepung saya enggak. One fit dok. Karena sudah masalah juga termasuk. Iya, kan ini kan sudah jalan. Oh belum itu belum saya ini hanya untuk jenah-jenah saja. Fit mengubah pegangan hidup jadi pandangan hidup. Sejauh mana One Fit orang One Fit ini reaksi kan gitu aja sih. Karena beberapa kali saya coba kepinginnya kan instan gitu. Iya. Ini kan kok nggak bisa gitu. Iya, Itu gimana? iya, betul. Instan. Betul. Jadi begini Pak, dari awal itu memang saya itu yang dulu pernah datang ke tempat saya sampai mengatakan kalau ada produk yang bisa bikin instan, saya berani taruhan. Saya bilang gitu, siapapun, asal tidak mengandung BKO, herbal asli dan instan, saya berani taruhan. Saya waktu itu mengatakan seperti itu. Ya, artinya memang sampai sekarang tidak ada satu herbal pun yang efeknya tuh instan. Gak bisa Pak. One Fit itu komponen utamanya adalah tribulus. Tribulus pasok bumi ya, kayak gitu. Tapi saya menekankan ginseng ya. Tapi saya menekankannya pada tribulus. Kenapa tribulus? Karena saya berpikir One Fit itu dikonsumsi untuk usia 45 ke atas. Bayangan saya. Ya karena 45 ke atas sudah mulai tadi itu pandangan hidup, pegangan hidup, apa segala macam. Ya, nah itu. Nah jadi 45 ke atas. Harapannya apa? Orang-orang dengan 45 tahun ke atas itu sudah mulai. Nah tribulus itu adalah satu komponen yang dia itu memacu terbentuknya testosteron yang sudah berkurang pada usia 45 ke atas. Lah untuk membentuk testosteron itu, nah itu tadi Pak, butuh banyak hal. Salah satunya nutrisi. Wah, sama minum, ya, pola hidup, kurangi radikal bebas, masukin antioksidan, masukin oksigen dari air, ganti darah setiap hari
dengan apa? Olahraga. Oksigen dengan apa? Istirahat, tidur, dan olahraga. Air itu harus banyak. Ya, jadi OneFit itu tidak akan berpengaruh banyak manakala lifestyle-nya tidak dirubah. Sabun mulai jam 12 bengi. Iya. Prospek. Iya. Jadi gitu Pak. Jadi kalau menurut saya OneFit itu adalah produk sekunder. Kalau Bapak mau prospek yang primer dulu. Perbaiki dulu jaringannya. Perbaiki dulu darahnya, ototnya, jaringan-jaringan sekitarnya. Begitu dia perbaiki, dikasih OneFit, efeknya akan lebih cepat daripada OneFitnya dulu. Jadi kalau melambat itu karena apa? Apa? Faktornya itu cerita. Ya tadi banyak Mbak, testosteronnya yang turun. Iya. Apa ini? Salah satunya itu. Sampai nunjuk mangan saya rasa mai. Sekali-kali rawon yang Jombang, beliau kan juga praktisi kesehatan. Yes. Dia bilang lihat komposisi kita itu, dia bilang, Mas ini istilahnya panas ya. Itu ilmunya orang-orang terapis gitu. Ya, itu kan hawa panas Mas ini Mas dua-duanya. Kok enggak ada yang dingin? Campurannya kayak kemarin tuh sambiloto atau ya. Sambiloto. Ibaratnya kan itu antara perpaduan antara panas dan dingin kan gitu. Iya. Itu apakah memang berdampak kayak seperti itu? Ya kalau itu saya tidak memakai ilmu itu karena nggak ada sih di istilah sertifikasi herbal itu nggak ada yang istilah panas atau dingin itu kita nggak ada itu. Jadi kalau beliau mengatakan itu panas harus ada dinginnya, nah itu kebetulan tidak sejalan dengan pemikiran saya. Kalau saya yaitu ini semua adalah tanaman afrodisiak. Apa itu afrodisiak? Afrodisiak itu adalah tanaman-tanaman tumbuh-tumbuhan dari akar sampai daun yang fungsinya itu untuk meningkatkan performa seksualitas. Dari mana? Dari segala penjuru. Dari itu tadi aliran darah yang ditingkatkan, dari testosteron hormon yang ditingkatkan, dari kemampuan otot yang ditingkatkan, kayak gitu. Produk-produk apa? Dari balik-balik itu mempunyai efek-efek tersendiri sih sebetulnya. Tetapi ya kembali lagi Pak, itu semua, fungsi itu semua, itu perlu sel yang baik, sel yang bagus. Kita gampangannya gini, kita sudah pakai oli paling bagus, topan. Tapi nek gunting kayak solar solar terus ya kan tidak, performa mesinnya juga nggak akan ini. Tapi kalau sudah olinya sudah topan bagus, pakainya Dex. Ya, terus kasih dek, performa mesinnya tetap akan meningkat. Gampangnya begitu. Nah, kita ini permasalahannya adalah di pola hidup kita yang jelek. Pola hidup kita sudah terlanjur jelek, Pak. Coba sekarang, saya sudah ngomong dari sejak tahun 2010, tapi tetap kalah. Saya itu siapa? Teman-teman saya juga, kita berbeda ini. Berapa banyak teman-teman Anda yang masih memberikan susu formula pada bayi-bayi? Masih banyak. Nggak dapat kolostrum dok. Iya, makanya saya dari dulu mengatakan asi, jangan susu formula. 3 tahun masih dok ya. Malah benar 2 tahun. 2 tahun ya. Bapak itu. Ya. Kira tahu itu mampu baku. Jadi itu hal-hal yang sudah terlanjur mengakar di masyarakat itu susah sekali untuk di ini ya. Bahkan ibu-ibu, bapak-bapak di sini kalau habis makan tidak bisa bapak ibu tidak minum, pasti minum. 30 menit atau 1 jam dok. Apa ya Pak? Minumnya. Minumnya tetap minum Pak, cuma setengah aja cukup. Iya. Nah setelah itu nanti setelah 1 jam. 1 jam. Ya. Itu dok. Kalau nggak kuat itu 30 menit apa? Itu kalau paling besar. The Miracle of Enzyme gitu dok ya. Miracle of Enzyme. Iya. Siapa Pak?
Di mana Pak? Lali ya dok, pas ke belakang ya dok. Kalau depannya dok. Terus apa? Terus Ke Jepang, Ya, namanya lupa dok. Iya. Tapi bukunya Apa apa? namanya? Hero. Iya. Hero. Ya itu. Miracle of Enzim ada 3 jilid. Saya punya. Ada lagi. Kalau nggak ada, ini saya punya satu lagi yang mau saya berikan produk saya. Luar biasa dok. Ini bukan jimat ini dia ini dua. Bagian Pak. Nah ini nanti kalau pakai fresh dipakai. Oh ini kayak fresh care Ya itu kan fresh care. Bahannya apa dok? Ini rempah semua Pak. Rempah. Ya banyak Pak. Ya. Satu ya. tapi itu masuk ke nanti kita Oh iya, itu ya. kalau itu Pak Mr. Lee itu sama Pak Yanwar itu. Mr. Lee Pak Yanwar ya. Satu ya. fresh care Ya. Iya, kemarin dok, albumin ini kan ada teman yang kena diabetes. Nah, kemudian kemarin Dr. Faisal memberikan advice kalau menggunakan konsumsi itu 3-3-3. Iya. Nah, setelah saya sarankan sama teman ini, dia berdampak sampai ke belakang, perutnya ini sakit semua. Iya. Itu kenapa? Reaksi atau gimana? Sampai sakit ya. Sampai Ya, sakit. perutnya ini sampai apa ibaratnya kayak apa masuk angin Mulus atau gitu ya? iya Mulus. mulus. Saya rasa itu reaksi kebetulan aja Pak, saya rasa. Kemungkinan itu kebetulan saja. Jadi, Sampai dia akhirnya menurunkan menjadi satu lagi gitu. oh boleh ya, boleh Pak. Kalau terlalu banyak mungkin dia intoleransi protein, bisa saja terjadi terlalu banyak. Kalau memang dia punya intoleransi protein. Jadi ada orang-orang tertentu yang memang dia itu kalau proteinnya terlalu banyak, nah salah satu ininya adalah dia ini kayak bayi. Kalau bayi intoleransi laktosa, tapi kalau dia masih kurang dari 1 tahun itu intoleransi protein. Nah itu kalau terlalu banyak proteinnya, ya ada banyak orang dewasa juga ada. Sembah. Dia malah nggak bisa ke belakang, susah. Tapi apa perutnya ini penuh gitu loh, keras gitu loh. Iya. Terus diturunkan lagi. Iya. Iya, nggak apa-apa. Yang betul diturunkan aja. Kalau dia memang ada itu turunkan aja. Nggak masalah. Yang penting masuk. Proteinnya masuk. Tapi jarang sekali sih dapat pasien seperti itu. Saya juga kemarin ngobrol sama waktu itu sama Dr. Faiz kan seperti itu yang kita dapatkan kan gitu. Iya. Jadi udah saya karena dia kan sudah diabetesnya ini kan sudah lama juga. Sudah lama juga. Ya, pemberian albumin atau protein pada penderita diabetes itu meningkatkan satu performa insulin. Performa insulinnya ditingkatkan pada diabetes. Kemudian pemberian albumin itu meningkatkan jumlah reseptor yang terangkut ke dalam sel. Pemberian albumin meningkatkan jumlah nutrisi yang tidak terangkut pada orang diabetes menjadi terangkut. Dengan reseptor yang sudah terangkut, reseptor yang teraktifkan itu akan. Jadi itu diabetes itu ilmu baru Pak. Jadi albumin dengan diabetes itu jumlahnya itu beberapa tahun yang lalu. Dulunya nggak ada sangkut pautnya ikan gabus dengan diabetes ada. Sekarang ikan gabus itu sudah dipakai di dunia kosmetik sekarang. Dipakai krim, mau dipakai itu IPB kemarin yang mana itu. Pakai skincare. Skincare. Ya, silakan Pak. Orang kena anemia itu pemakaian albuminnya kira-kira berapa dulu? Anemia ya. Iya. Anemia itu adalah kondisi di mana orang kekurangan hemoglobin ya. Hemoglobin itu bisa dibentuk dengan bantuan Fe, ferro dan asam folat, dibantu dengan beberapa mineral C dan lain sebagainya.
Tetapi pemberian protein itu mutlak diberikan pada pasien-pasien dengan anemia. Kenapa? Karena bahan-bahan dasar asam-asam amino esensial itu dibutuhkan juga untuk pembentukan hemoglobin. Heme namanya, heme dan non heme. Anemia itu ada heme dan non heme, pembentukan hemoglobin. Jadi itu penting Pak. Kemudian berapa? Dosisnya berapa? Setiap ada keluhan selalu dibiasakan dosisnya itu 3 kali. Apakah itu 3 kali 1 atau 3 kali 2 atau 3 kali 3 itu kalau ada penyakit. Tapi kalau untuk maintenance 2 saja cukup. 2 kali 2, 2 kali 1, 2 kali 3. Apakah 2 atau 3 kapsul? Tergantung derajatnya. Semakin derajatnya semakin berat, kasih 3 Pak. Jadi 3 kali 3 kalau anemia berat. Kalau anemia ringan cukup 3 kali 1. Anemia sedang 3 kali 2. Gitu Pak. Terus sudah makan atau sebelum makan? Kalau saya anjurkan sebelum makan. Saya anjurkan sebelum makan, kosong, perut kosong. Konsumsi Pro 12 dan Curcode itu harus dijeda 1 jam dengan makan. Karena dua-duanya bentuknya dari minyak. Ya, dua-duanya dari minyak. Kalau terhadap obat dokter, Kalau terhadap obat dokter 1-2 jam. 2 jam ya. Soalnya kemarin tuh saya sebenarnya mau waktu member pada nanya ya, Dokter Faiz kan saya mau ini kan gak enak ya. Dokter Faiz tuh memberikan hanya 30 menit, padahal saya dengar dari dokter kan harus 2 jam. Ya. Makanya kan saya mau ngasih tahu di situ, saya nggak enak hati karena beliau kan dokter. Ya. Itu berarti Betul. harus 2 jam. Harus 2 jam. 2 jam jarak dengan obat dokter yang dia Ya, pakai. 2 jam obat jarak dengan obat. Jadi gini Bu, Dokter Faiz itu kenapa jam 30 menit? Itu memang ada, jadi obat itu ada yang namanya waktu paruh obat. Jadi waktu paruh obat itu berkaitan dengan berapa lama dia itu berada di dalam darah, seberapa cepat dia itu bisa terserap dan berapa lama dia berada di dalam darah waktu paruh. Ada beberapa obat yang memang begitu dia diminum itu cepat sekali terserap. Nah itu paling cepat memang 30 menit. Tapi ada beberapa obat yang memang lama, 1 jam, 2 jam. Jadi nggak salah juga sebenarnya Dokter Faiz, tapi lebih aman ya. Nah, lebih amannya 2 jam. 2 jam. Gitu. Dok, kalau tadi kemarin tuh saya kan prospek ke temen, terus dia kan tahu OneFit kita itu komposisinya juga bagus, terus dia mau memberikan ini sebagai sebagai gift. Nah, tapi kalau minta isinya itu diperkecil itu bisa nggak? Artinya 1 botol ini 30 isinya gitu. Kalau Bisa nggak? jadi gini Pak, itu berlaku juga dong yang lain ya, ibu-ibu, bapak-ibu. Kalau misalnya produk trial itu sebaiknya boleh diberikan atau ini, tapi jangan pernah memasang produk itu, dipasang. Enggak, ini dikasihkan. Ada dikasihkan. Di isinya diperkecil. Iya. Itu kan belum ada BPOM-nya Pak. Oh, bisa, mau dikecil bisa. Kalau sudah ada BPOM-nya, nanti tergantung yang sudah dikatakan BPOM. Kemasannya berapa? 30, 60, 90, 120. Dibikin 20 nggak bisa. Berarti 30. Tapi kalau belum ada BPOM-nya, bebas. Mau dikasih 5 kan boleh. Itu bisa. Artinya nanti kan Cuma nanti ya itu pengaruhnya ke nanti gimana tadi hitungnya sama Mr. Lee, harga apa segala macam saya kan enggak hitungan nanti Mr. Lee sama apa ya Pak. Kalau dari isi pabrik dari sini bisa mungkin berapa pun bisa, nggak masalah. Ya jadi itu untuk sama yang mana, sama yang Pro 12 itu nanti kebijakannya adalah di Mr. Lee dan Pak Yan ya jadi nanti Mr. Lee sama Pak Yan nanti mau bikin kebijakan itu, tapi kalau untuk produksi saya akan produksi. Ya itu ibu minyaknya itu untuk ini ya, kalau pusing-pusing atau itu untuk nyeri itu bisa dioleskan di nyeri, atau capek pegel itu biasanya atau sini minyak pijet bisa minyak pijet itu itu bisa ya akan buka dan masuk ke sana.
relaksasi. Ya, relaksasi. Ada lagi sebelum saya serahkan ke Mr. Lee. Dokter, Ya. untuk kita yang usianya itu STW ya, umur 50, sebaiknya itu sudah mendekati seket itu kan. Tuh, kenapa masih mendekati seket? Iya. Saya sudah oversex ya. Oversecond. Nah ini dok, sebaiknya itu kita hindari obat-obat kayak antibiotik gitu, terus kita kembali ke sini atau Iya. bagaimana dok? Jadi gini, Bapak Ibu, kalau yang usia 40 ke atas itu sebaiknya mulai sekarang itu dihindari bukan hanya obat-obatan. Kadang kalau obat-obatan itu jelas kita lihat ini obat tak hindari. Yang nggak jelas itu yang makanan yang tidak terlihat. Oh iya. Contoh apa? Tepung terigu yang digoreng itu musuh. Enak. Bawang, Enak, Dok. menduan, Iya. apa, menduan ya. Cuci kuku saya dok. Ya, tepungnya digoreng, tepungnya digoreng. Itu musuh besar. Kemudian yang kedua itu makanan-makanan yang dipakai pengawet. Itu ngeri Pak. Kasih plastik. Ya, pakai pengawet itu misalnya Aspartam pakai. ya minuman apa seperti itu ngeri. Itu mulai sekarang dihindari. Kemudian yang kedua kopi dan teh hati-hati. Saya tidak mengatakan tidak boleh, tapi hati-hati. Hati-hati dengan apa? Hati-hati dengan campuran mulai 40 ke atas. Kalau minum kopi ya sebaiknya nggak usah pakai gula. Kopi tawar dok ya. Kopi tawar dicampur sudah. Nah, dicampur nanti Tehnya juga kurang. gitu ya. Ya kurang. Teh juga gitu. Teh itu hati-hati cara membuatnya yang pertama. Yang kedua kapan minumnya. Baik, Sebaiknya 4 jam dengan makan. 4 jam. 4 jam dengan makan. Jadi Bapak Ibu makan nih, makan yang bergizi. Minum teh sudah selesai. Gizinya hilang semua. Gizinya hilang, ya? Iya. termasuk ini. Apa? Iya, ini termasuk ini Pak. Ini kan Oh iya. ini diminum pada saat sore-sore pas kosong atau pagi sebelum makan apa itu pagi. Habis subuh minum terus sarapannya. Iya, sarapannya nanti 2 jam 3 jam gitu. Itu manfaat itu full manfaatnya full. Jadi ya kita nggak kelihatan kan itu Pak. Sampai apa? Makan mie, ya, makan mie, roti, ya Allah, yang tepung terigu Pak. Kalau roti gandum boleh dong. Ya roti gandum boleh, tapi sebetulnya kan bahannya ada tepung terigu juga kan itu. Kalau pengen gandumnya ya oat itu jelas itu gandum, biji gandum. Tapi roti gandum juga ada tepung terigu itu jelas. Bukan nggak boleh ya, tapi dibatasi. Contoh misalnya Bu Mega nih datang ke pertamu tempat orang makan mie disuguhi ini, masuk yang nolak. Bu, saya panggilkan mie ayam yang ini, masuk nolak kan enggak? Tapi Bu Mega bisiin ke tukangnya, Pak, saya porsi sayurnya, sampingnya sama porsi mie-nya sama. Separuh mie, separuh. Nah, itu untuk meminimalisir efek dari Harus balance. balance. Iya, sayurnya sama minyak Balance. punya. Telurnya dua. Lanang Pak. proteinnya harus banyak. Iya, betul. Ya betul. Jadi mie kemudian sayur dan harus ada protein. Harus ada protein. Oke, ya, mungkin saya perpanjang ya. Nanti kan kita ketemu lagi bisa ngobrol-ngobrol lebih santai nanti ya. Ini sementara ya. Ini kan masih banyak yang belum tahu lebih ke apa fungsinya. Oh iya, Iya, pasti gimana Dok? Pro 12 ya. Itu nanti kalau sudah Mr. Lee sudah Dok, diizinkan Dok, itu berarti saya harus 5 menit, nanti dilanjutkan setelah gala dinner. ya. Ya, karena waktu kita pepet banget. Tadi soalnya mulutnya tak ampun. Bukan mulut lagi, tak ampun. Molor. Saya dengarnya kok mulutnya minta ampun. 5 menit dong ya, gitu. Ternyata gitu. Iya. Jadi itu Bapak Ibu nanti boleh menyodorkan usulan nama.
untuk produk itu. Ya, karena di BPOM itu kalau kita mendaftarkan, kita harus mendaftarkan 3 nama. Nanti BPOM akan mengambil 1 nama yang dipilih Pak ya. Yang dipilih. Ya. Nanti daftar 3 nama dan dipilih. Jadi begini Bapak Ibu, ini produk ini Pro 12 atau Pro 12 itu memang dipakai untuk saya itu sebenarnya concernnya itu penyakit-penyakit pembuluh darah, jantung dan pembuluh darah. Kalau albumin Mas Bumin itu bermain di pembuluh darahnya, selangnya, pembuluh darah kan selangnya, di situ ada plak dan sebagainya. Nah, Mas Bumin itu mencegah terjadinya plak. Tapi kalau ini bermainnya di darahnya yang mengalir. Omega 3, Omega 6, antioksidan, mainnya di situ. Jadi misalnya begini, ada pembuluh darah luka, tanpa Mas Bumin, maka LDL kolesterol akan nempel. Ya, radikal bebas yang lain akan nempel. Serpian epitel mukosa akan nempel. Akhirnya terjadi plak. Tapi kalau dengan Mas Bumin, luka itu tidak akan tertempel. Kenapa? Karena luka itu cepat kering. Tetapi darahnya kotor. Dengan pola kita itu darahnya ada LDL apa segala macam tadi saya sebutkan. Nah itu dicegah dengan Pro 12. Jadi dia itu bermain di darahnya. Tapi kalau Mas Bumin bermain di pembuluh darah. Makanya saya Bu Mika kemarin telepon saya, dong itu berjatuh. Memang ini sebetulnya saya bikin untuk orang-orang yang keluhan di pembuluh darah dan jantung. Tapi ingat ya, saya bikin untuk pembuluh darah bukannya jantung loh. Semua penyakit itu berubah dengan pembuluh darah loh. Ya kan? Kalau darahnya kental ya mati saat. Iya. Cancer, tuberkulosis, radang, tipoid, apa saja itu sudah pembuluh darah semua.